Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Syifa dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas konsep fatwa DSN tentang kafalah. Adapun pokok pembahasan yang saya ambil yaitu pengertian kafalah, rukun dan syarat kafalah, macam-macam kafalah, hikmah kafalah, dan manfaat kafalah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian kafalah. Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindakan tanggungan orang yang menanggung dengan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggungan. Penanggungan utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi kafil adalah harus balik, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya, dan ridha terhadap tindak penanggungan. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yang pihak tanggungan sebagai pihak tanggungan tidak disyaratkan harus balik, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula diridhokannya. Terkait penanggung, tetapi penanggung boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum balik, orang gila, dan orang yang sedang tidak berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya. Jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggung dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan dan perdagangannya itu atas perintahnya, sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung, haknya itu disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung. Karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian, tidak ada tindakan kecurangan dalam penanggungan. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung. Kafil adalah orang yang berkewajiban melakukan kaful bihi atau yang ditanggung. Ia wajib seorang yang mubalik, berakal berhak penuh untuk tindakan dalam urusan hartanya, rela dengan kafalah, sebab segala urusan hartanya berada di tangannya. Kafil tidak boleh orang gila dan tidak boleh anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. Pengertian kafalah berdasarkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah kumpulan perjamin ke dalam tanggungan orang yang dijamin atau yang berhutang, dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua. Perbedaan definisi hanya terletak pada objek tanggung jawabnya. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa objek kafalah tidak hanya berupa harta, melainkan juga jiwa, materi, dan pekerjaan. Sementara ulama mazhab yang lain menyatakan bahwa objek kafalah berkaitan dengan harta, seperti hutang piutang. Yang kedua, rukun dan syarat kafalah. Seperti halnya amalan yang lain, dalam kafalah pun mempunyai rukun dan syarat. Rukun kafalah adalah bagian-bagian yang harus ada dalam praktik kafalah. Sedangkan syarat kafalah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar sah atau diterima oleh syariat. Praktek kafalah tersebut adapun rukun dan syarat dalam
Adapun rukun dan syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun terbagi menjadi 6 bagian. Yang A, syihhat, kafalah atau ijab kabul, adalah kata atau ucapan yang harus diucapkan dalam praktik kafalah, bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Yang B, maf'ul bih atau objek tanggungan adalah barang atau uang yang digunakan sebagai tanggungan. Objek penanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tanggungan dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syariat. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Yang C, kafil atau penjamin atau penanggungan adalah orang atau barang yang menjamin dalam hutang atau uang si peutang. Ulama fikih menyatakan seorang kafil harus orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahat orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Yang D, makful anhu atau tertanggung adalah pihak atau orang yang berutang. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilkannya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Yang E, makful lahu atau penerima tanggungan adalah pihak orang yang berutang. Ulama masyarakatkan makful lahu harus diketahui oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi beban dan mudah untuk memenuhinya. F. Tidak disyaratkan kepada latya, itu berarti menjamin, dan digantungkan pada suatu yang berarti sementara. Yang kedua, syarat. Dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenan dalam kafalah, yaitu kafil, penjamin, asy atau maf'ul anhu atau yang berhutang, maf'ul lahu yang memberikan hutang atau berpiutang, dan maf'ul bih harta atau barang yang dijamin. Yang ketiga, macam-macam kafalah. Kafalah atau penanggung terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggungnya untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. Kafalah harta terdiri dari 5 macam, yaitu kafalah bil mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Yang kedua, kafilah bil naf adalah jaminan atas diri seorang karena nama baik atau ketokohannya. Yang ketiga, kafalah bit taslim adalah jaminan pembelian atas barang yang disewa ketika batas sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-muja'ah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performansi bond atau jaminan presentasi. Yang kelima, kafalah al-mulakah adalah jaminannya. Jaminan ini merupakan penyederhanaan dalam kafalah al-mujah, di mana jaminan dibataskan oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. Yang keempat, hikmah kafalah. Kafalah atau jaminan adalah salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya untuk
kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Di era sekarang ini, kafalah adalah asuransi, jaminan atau asuransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini, kafalah atau jaminan sangat penting. Tidak pernah dilaksanakan dalam bentuk transaksi seperti uang, apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil dalam kafalah adalah dengan mendapatkan sikap tolong-menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bentuk bertransaksi. Wabah Juhali mencatat hikmah Stari dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong-menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran hutang, harta, dan pinjaman, supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang dan pinjaman kepada orang lain atau beda yang dipinjam. Yang kelima, manfaat kafalah. Manfaat kafalah yang diberikan oleh pihak bank sangat mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait karena dapat memberikan rasa aman dan kondusif bagi kelaksanaan bisnis maupun proyek-proyek tertentu dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dari garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa kafalah memberikan manfaat bagi yang pertama, pihak yang dijamin atau nasabah, yang kedua, pihak yang terjamin atau pemilik proyek, yang ketiga, pihak menjamin atau bank. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.